Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita akan buka firman Tuhan di dalam Kolose, surat Paulus, pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Oke, bagi jemaat yang ada di rumah yang sudah memegang Alkitab di tangannya, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam suara yang kedengaran. Oke? Saya ulang, Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini bersama-sama saudara, ya, sangat menarik. Kenapa menarik? Karena apa? Inilah yang harus dibangun. Inilah yang harus dipelihara oleh orang-orang Kristen pada akhir zaman ini. Yaitu dikatakan di sini kita harus apa? Berakar, ya. Kita harus berakar di dalam Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Jadi setiap orang-orang percaya, ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang sudah menjadi keluarga Allah, kata firman Allah di sini dikatakan bahwa Anda dan saya harus apa? Berakar, ya, berakar di dalam Yesus Kristus. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, ya, bahwa berakar ini adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Dan Alkitab mengatakan, ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Hidup orang-orang percaya itu diibaratkan, ya, sebagai sebuah apa? Pohon, ya. Kalau melihat dalam Yohanes pasal 15, di mana di situ dikatakan pokoknya adalah Yesus, batangnya adalah Yesus, terus rantingnya adalah Anda dan saya. Jadi dari perumpamaan ini saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, diibaratkan sebagai sebuah pohon. Dan ingat bahwa pohon yang kuat, ya, pohon yang tidak mudah rebah, pohon yang tidak mudah tumbang. Saya beberapa kali waktu dari rumah menuju ke kota Kinabalu, saudara, ada beberapa kali oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saya tidak mengalami perkara-perkara yang tidak diinginkan. Kenapa? Sebab pernah terjadi, dan itu beberapa kali. Tapi ada satu yang menjadi kesan dalam hidup saya. Waktu saya memandu kereta dari KK menuju ke rumah, tiba-tiba saudara, di belakang saya, tinggal 1 meter jaraknya, itu carang pohon jatuh. Dan saya tahu kalau carang itu sempat diizinkan Tuhan menimpa saya, maka saat itu saudara, saya tahu bahwa itu akhir daripada saya hidup di bumi ini. Karena apa? Carang pohon itu terlalu besar, ya. Carang pohon itu terlalu besar, dia patah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi firman Allah berkata, ya, bahwa orang-orang Kristen itu harus berakar di dalam Yesus Kristus. Seperti pohon yang berakar saudara, tertanam dalam-dalam akarnya. Dikatakan bahwa pohon itu walaupun ditimpa oleh angin, ya, walaupun ditimpa oleh angin yang kuat, pohon itu tidak akan tumbang. Nah, orang-orang Kristen, saudara, selalu diserang oleh banyak masalah, selalu diserang oleh banyak angin, selalu diserang oleh banyak pencobaan, selalu diserang oleh banyak cabaran dan lain sebagainya. Semua ini boleh melumpuhkan iman kita, boleh menjatuhkan kita, boleh menghentikan kita mengikut Tuhan, ya, boleh menghentikan kita melayani Tuhan. Tapi kata firman Allah, kalau Anda berakar
saya berakar di dalam Yesus, apapun angin pencobaan yang menimpa saudara, Anda tidak akan jatuh. Ada amin? Ya. Apapun cabaran yang menimpa Anda saudara, Anda tidak akan berhenti mengikut Tuhan. Tapi kalau orang saudara tidak kuat akarnya di dalam Tuhan, ya, tidak kuat akarnya di dalam Tuhan, baru tersinggung khotbah, saudara berhenti melayani Tuhan. Kalau orang tidak kuat akarnya di dalam Tuhan, doanya terlambat dijawab oleh Tuhan, maka dia akan berhenti melayani Tuhan. Orang-orang Kristen saudara yang tidak kuat akarnya di dalam Tuhan, ya, yang tidak kuat akarnya di dalam Tuhan, ya, ketika saudara seimannya, saudara, ya, tiba-tiba berubah sikapnya, tiba-tiba berubah persahabatannya, orang itu akan berhenti mengikut Yesus Kristus. Dan inilah orang-orang yang tidak kuat akarnya di dalam Kristus. Tapi kalau Anda dan saya kuat akarnya di dalam Kristus, firman Tuhan berkata kematian pun tidak boleh menghentikan Anda mengikut Tuhan. Amin. Penganiayaan tidak boleh menghentikan Anda mengikut Tuhan. Apa juga cabaran tidak akan pernah menghentikan, tidak akan pernah membuat Anda lumpuh dalam mengikut Tuhan. Dan nyatanya di dalam Alkitab kita lihat orang-orang yang kuat akarnya di dalam Yesus Kristus, dikatakan firman Allah, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ya, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidupnya saudara, itu tidak menghentikan ibadahnya, tidak menghentikan penyembahannya kepada Tuhan, tidak akan menghentikan komitmennya kepada Tuhan, tidak menghentikan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kalau saya mau jelaskan itu saudara terlalu banyak dalam Alkitab, tapi cukup Anda percaya. Cukup Anda percaya bahwa jika kita berakar kuat di dalam Tuhan, firman Allah berkata, ya, apapun cabaran dalam hidup Anda, saudara yang kasih Tuhan, semua hal itu tidak akan menghentikan kasih pada Yesus Kristus. Oke. Nah, puji nama Tuhan. Betapa pentingnya, betapa perlunya berakar di dalam Yesus Kristus. Soalnya sekarang, bagaimana membangun iman yang berakar di dalam Yesus Kristus. Inilah yang kita harus bangun hari-hari ini. Saya katakan saudara bahwa hari-hari ini kita perlu berakar di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Cabaran mengelilingi kita, godaan mengelilingi kita, ya. Setan pun 24 jam saudara tidak pernah berhenti mengamati dan mencari celah dalam hidup kita untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau akar Anda di dalam Yesus kuat, semua tantangan, semua cabaran itu tidak akan melumpuhkan iman Anda. Nah, mari kita melihat hari ini, ya, kebenaran firman Tuhan bagaimana berakar di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Oke. Coba ke partai. Oke. Nah, saudara, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Apa dikatakan? Berakar di dalam Yesus Kristus. Oke. Beberapa minggu yang lalu, saudara, kita belajar firman Tuhan, teguh di dalam Yesus Kristus. Sekarang berakar di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita harus berakar di dalam Yesus Kristus? Karena apa? Itulah rahasianya, itulah caranya di mana Anda menjadi kuat di dalam Yesus. Tanpa berakar di dalam Yesus, kita tidak akan kuat di dalam Yesus Kristus. Dan kalau Anda kuat di dalam Yesus Kristus, Anda akan mengikut Yesus sampai garis akhir walaupun banyak tantangan. Anda akan melayani Tuhan tanpa banyak dalih. Anda akan setia mengiring Tuhan. Anda akan setia berkorban kepada Tuhan. Karena apa saudara? Iman Anda kuat. Amin. Orang yang kuat imannya itu saudara menakjubkan di hadapan Tuhan. Amin. Dan membuat iblis gemetar. Itu sebabnya sasaran setan adalah melemahkan iman Anda. Supaya apa? Anda jadi lumpuh dan ada celah masuk di dalamnya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini dikatakan berakar apa? Di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, ini yang harus kita bangun hari-hari ini. Berakar di dalam Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana berakar di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sini berakar di dalam pengenalan secara pribadi dengan apa?
Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya ini. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca firman Tuhan ini. Okay. Apa yang telah ada sejak semula, ya dengar baik-baik. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami apa? Dengar. Terus, yang telah kami apa? Lihat. 2. Dengan mata kami. Dan yang telah kami apa? Saksikan, rasakan, alami. Ya. Dan yang telah kami apa? Raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Itulah yang kami apa? Tuliskan kepadamu. Ayat yang ketiga, diulang lagi bagian ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu, kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita kembali kepada ayat yang ke-1, saudara. Oke? Coba kembali. Ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami apa? Dengar, kemudian yang telah kami lihat 2, yang telah apa? Telah kami apa? Saksikan 3, yang keempat, dan yang telah kami raba. Lihat, dengar, lihat, saksikan, dan raba. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Apa maksudnya, saudara? Yohanes sedang berbicara tentang pengalaman secara pribadi dengan Yesus Kristus. Pengenalan Yohanes terhadap Yesus Kristus, saudara, adalah pengenalan secara pribadi. Karena apa? Benar-benar dia alami, ya. Dia alami dan dia katakan di sini, aku raba, ya. Aku saksikan, aku dengar tentang apa? Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa banyak anak-anak Tuhan dengan semudah itu tinggalkan Yesus? Padahal dia adalah pelayan Tuhan. Padahal dia adalah mungkin pastor. Ya, saya lihat dalam internet, saudara, banyak pastor-pastor. Jadi apa? Lawannya, musuhnya Yesus sekarang. Dia dibiayai begitu banyak uang, begitu banyak kos. Saudara kasih Tuhan di sekolah teologi, tapi sehabis di sekolah teologi, dia menjadi musuh Yesus. Mereka sudah penuh pengetahuan dengan pengetahuan Alkitab. Tapi kenapa jadi musuhnya Yesus? Nah, jawabannya karena apa? Tidak pernah mengalami secara pribadi kasihnya Tuhan itu di dalam hidupnya. Amin. Nah, ini penting sekali, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Saya suka Anda mendengar kesaksian tentang orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan saat dia sembuh, saat dia sakit mengalami kesembuhan, saat dia berdoa dijawab doanya. Itu bagus semua. Tapi saudara yang dikasih Tuhan hanya mendengar orang berbicara tentang kasih Tuhan, tentang mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Tapi pengalaman-pengalaman seperti ini tidak pernah terjadi di dalam hidup kita, saudara. Itu berarti akar Anda di dalam Yesus tidak kuat. Tapi kalau sudah alami seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes, bukan Pembaptis, Yohanes, Rasul Yohanes, saudara kasih Tuhan, maka saudara, apapun aniaya, apapun tantangan, tidak akan membuat kita apa? Jauh daripada Tuhan. Dan tahukah akhir hidup Yohanes ini, Rasul Yohanes ini, saudara, satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak dibunuh dengan sadis, yang tidak martir, saudara. Tapi murid Yesus ini dibuang ke satu pulau, namanya apa? Pulau Patmos. Jadi tempat pelancongan orang-orang Kristen sekarang. Nah, waktu dibuang di sana, saudara, dia tidak bawa periuk untuk masak nasi. Waktu dibuang di sana tidak bawa roti. Waktu dibuang di sana tidak bawa bekal apapun. Nah, maksudnya dibuang di sana, kalau kamu hidup-hiduplah, mati-matilah. Tapi tahukah waktu dia dibuang di Pulau Patmos, di situ dia tulis apa? Buku Wahyu. Artinya apa?
dia mendapat pewahyuan daripada Tuhan. Saudara, di tempat di mana dia mengalami kesusahan, di tempat di mana dia tidak ada sumber, tidak boleh melanjutkan kehidupannya secara normal karena tidak ada apa-apa di sana, saudara. Di situ justru dia mendapat wahyu daripada Tuhan. Dan kita melihat Yohanes tidak pernah berkata, Tuhan, mana pembelaanmu, mana pertolonganmu? Sekarang saya berada di tempat yang susah. Siapa mau tahu kebutuhan saya? Siapa mau menolong saya? Saya boleh memberi bekal ini dan itu. Tunggulah saya mati. Yohanes tidak pernah mengatakan begitu. Kenapa Yohanes terlalu kuat imannya? Kenapa Yohanes tabah menghadapi kesulitan yang dialami? Sebab saudara dikasih Tuhan, pengenalannya kepada Tuhan yang dia ikut, yaitu Yesus, ya, benar-benar terjadi secara pribadi dalam hidupnya. Amin. Dan itu harus terjadi di dalam hidup kita. Ada amin? Ya, saya pernah lihat dalam WhatsApp. Ya, ini saya ungkapkan di hadapan saudara. Ibu Gembala dia bilang, kamu lihat ke WhatsApp daripada apa? Mr. Lo, saya bilang apa? Dia bilang ada mujizat apa? Dia bilang dia punya anu sudah diluluskan, dia punya galon. Saya bilang, wah, luar biasa. Padahal sebelumnya kan saya pernah berbicara sama Mr. Lo, ada bayang-bayang, terlalu banyak cabarannya kan? Tapi saudara dikasih Tuhan. Waktu kami jumpa dengan, mari kita yakin. Mari kita doakan. Dan waktu kami berdoa bersama-sama, saudara, ya, saya berdoa dalam nama Yesus tolong. Beberapa minggu, Ibu Gembala yang terima jawabannya lebih awal, lebih dahulu, bahwa telah terjadi sesuatu dalam hidupnya. Amin. Itulah pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Nah, pengalaman semacam ini membuat kita berakar di dalam apa? Tuhan. Tapi ingat, saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan itu lepas pribadi, ya, dengan pribadi yang lain itu berbeda. Ada orang mengalami, ya, pengalaman secara pribadi, pengenalan secara pribadi dengan Yesus waktu dia beribadah. Pujiannya sederhana, pujiannya lazim biasa didengar, tapi waktu dia dengar pujian itu tiba-tiba menjadi rema, hidup di dalam jiwanya. Itu pujian biasa. Sudah lazim didengar, tapi seakan-akan pujian itu menjadi baru bagi dia. Itu namanya apa? Mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ada orang saudara yang dikasih Tuhan mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya, ya, penuh masalah, hidupnya penuh dengan ikatan dosa. Tapi waktu dia datang kepada Yesus Kristus, entah dia mendengar firman Allah, entah dia berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, dan orang itu bercerita kepada dia tentang Tuhan, tiba-tiba orang ini diubah. Itu juga pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Nah, itulah saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan mau. Coba kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 9. 34 ayat 9. 34 ayat 9, ya. 9, ya betul. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perhatikan kata apa? Kecaplah dan lihat. Apa itu kecap? Bukan kecap ABC, ya, bukan kecap asing, saudara. Tapi kecap di sini kan ini istilah dalam bahasa Indonesia. Rasakan. Kalau Anda hanya melihat garam dan belum pernah makan garam, walaupun Anda mengikuti seminar 1 bulan tentang garam, bahwa garam itu asin, kalau tidak pernah merasakan sendiri, Anda tidak akan boleh tahu betul bahwa memang garam itu asin. Begitu juga gula. Walaupun Anda ya ikuti seminar 1 bulan, tapi kalau Anda tidak pernah mencicipi itu gula, Anda tidak tahu rasanya. Walaupun, nah begitulah. Sekarang Anda dan saya yang banyak tahu tentang Tuhan. Amin. Banyak tahu bahwa dia Allah pelindung. Banyak tahu bahwa dia adalah Tuhan sumber pertolongan saya. Banyak tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Banyak hal-hal yang kita tahu tentang Tuhan. Tapi Tuhan berkata, itu bagus. Itu hanya langkah pertama.
Tapi langkah yang paling Tuhan mau dalam hidup terjadi, yaitu dikatakan kecaplah dan rasakanlah. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang harus menjadi, ya, inilah yang harus menjadi ya kejaran kita setiap hari. Inilah yang menjadi saudara yang kasih Tuhan, ya, tujuan kita. Inilah yang harus menjadi pengalaman kita di dalam hidup kita mengikuti Yesus, yaitu boleh merasakan kasih-Nya. Setiap kala Anda merasakan kasih-Nya, maka Anda akan menjadi orang-orang yang berakar di dalam Yesus Kristus. Kita lihat ada banyak anak Tuhan dianiaya saudara, tapi sebagian apa? Menyangkal Tuhan. Tapi ada banyak anak Tuhan sekalipun nyawanya saudara, ya, dipertaruhkan, tapi tidak pernah menyangkal Tuhan. Kenapa? Dua-dua orang percaya, tapi yang satu rela mempertaruhkan segala-galanya, yang satu saudara tidak mampu menghadapi tantangan. Apa bedanya? Karena yang satu merasakan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang dia rasakan itu membuat dia apa? Berakar di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, boleh kita tahu anak-anak Tuhan yang berakar di dalam Tuhan. Boleh kita tahu anak-anak Tuhan yang berakar di dalam Tuhan, tak kalah menghadapi tantangan dan terus maju. Berarti dia sudah mengenal Yesus secara apa? Pribadi. Tapi kalau saudara yang kasih Tuhan sudah berhenti pujian, dia dapat pujian, sudah berhenti dapat dorongan dan lain, kemudian mandek berhenti mengikut Tuhan, berarti saudara yang kasih Tuhan belum mengalami kasih Tuhan, belum mengecap kebaikan Tuhan. Jadi itulah yang perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ini saudara pengalaman, dan kalau itu boleh terjadi setiap hari dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sumber pertolongan, kita tahu Tuhan itu baik, tapi betulkah kita sudah merasakan kebaikannya di dalam hidup kita? Oke? Itu yang paling penting. Nah, mari kita lihat yang kedua, berakar di dalam Kristus. Oke? Yang kedua, katakan berakar di dalam membangun hubungan dengan Tuhan atas dasar kasih. Ini akar yang kedua. Akar yang pertama tadi bahwa hubungan kita dengan Kristus, pengenalan kita dengan Kristus haruslah apa? Pengalaman yang benar-benar kita kecap, yang kita rasakan. Lalu yang kedua dikatakan di sini, kita berakar di dalam Kristus dengan, ini perhatikan baik-baik, dengan dasarnya adalah atas dasar kasih. Amin. Kita membangun hubungan dengan Yesus Kristus, ya. Kita membangun hubungan dengan Yesus Kristus haruslah dasarnya apa? Kasih. Kalau hubungan kita dengan Yesus Kristus dasarnya kasih saudara, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang betul-betul berakar di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Nah, sebelum kita lihat ayat ini, mari kita sebelum kita melihat lebih lanjut saudara firman Tuhan ini, mari kita baca ayatnya dulu. 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sini? Ya, lakukanlah segala pekerjaanmu apa? Dalam kasih. Amin. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam apa? Kasih. Khususnya di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saya berkhotbah di sini. Harus saya tanya kepada diri saya, apa saya berkhotbah karena memang tugas saya sebagai gembala, atau saya berkhotbah karena mengasihi itu Tuhan? Demikian juga pemimpin pujian, pemain musik, dan juga saudara yang datang. Apakah Anda datang pagi hari ini karena apa? Dasarnya kasih, atau datang takut? Ya, lagi kan sekarang ini apa, COVID-19. Ya, kalau saya tidak beribadah berarti saya tidak dalam perlindungan Tuhan. Itu artinya apa? Terancam, takut, maka datang minta perlindungan kepada Tuhan. Apa itu salah? Tidak salah. Tapi kalau itu dasar kita, oh saya datang beribadah karena hari ini COVID-19 merajalela di mana-mana, siapa-siapa pun boleh kena, kan? Lalu Anda mulai dekat dengan Tuhan. Terus besok tiba-tiba Menteri Kesehatan apa?
Dr. Nur Hasim. Dia bilang negara kita bebas dari apa? COVID-19. Sekarang tidak perlu takut. Boleh berkumpul seperti dulu. Kenapa? Sudah ditemukan obatnya. Siapa yang temukan? Bapak Julius. Ini contoh saja kan. Siapa yang temukan? Wah, saudara. Kalau orang datang beribadah, enggak, ya. Saya datang beribadah alasannya takut begini. Nah, ketika sudah ada pengumuman begitu, sudah ditemukan obatnya. Maka sekarang minta maaf sama Tuhan. Minta maaf Tuhan ya. Sekarang sudah ada obatnya, oke? Oke? Tunggu lagi. Nanti ada lagi virus yang baru datang sama Tuhan. Itu bukan dasarnya karena kan kasih. Tapi ada motif lain. Ingin dilindungi, ingin diberkati. Ya. Dan lain sebagainya. Apa itu salah? Tidak salah, saudara. Tapi apalagi kita kata inilah kasih dunia. Betul kan? Anda dikasih oleh orang-orang dunia, oleh sahabat Anda yang tidak mengenal Tuhan. Itu karena apa? Ada motifnya. Supaya Anda puji dia. Supaya nanti satu ketika dia susah, Anda juga melakukan hal yang sama. Itu ada tujuan dan motif. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hubungan yang dibangun atas dasar kasih, tidak ada hal-hal demikian. Ya. Murni itu tulus di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau seperti ini. Apapun yang kita lakukan sama Tuhan, ya. Apapun yang kita lakukan sama Tuhan, katakan Bapa, kalau aku bertepuk tangan, itu sebagai satu pernyataan, ya. Itu sebagai satu pengungkapan bahwa saya mengasihi Engkau. Amin. Kalau aku melayani Engkau Tuhan, itu sebagai satu pernyataan, ya, sebagai satu pernyataan dalam diri saya bahwa saya mengasihi Engkau. Kalau Anda datang beribadah di tempat ini, saudara kasih itu satu pernyataan di hadapan Tuhan, satu pengungkapan di hadapan Tuhan bahwa saya mengasihi Engkau. Dan kalau itulah menjadi amalan, itu menjadi sikap hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan, maka tidak kira ya ibadahnya 3 jam, ibadahnya setengah jam, pengkhotbahnya mengantuk atau tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Dasarnya apa? Itu mengasihi Tuhan. Jadi kalau 3 jam menyembah Tuhan, dan itulah kesempatan untuk menyembah, tidak ada masalah. Setengah menit pun, ini Tuhan saya nyatakan kasih saya. Anda tidak akan ada masalah di bagian ini. Jadi setiap yang kita lakukan kepada Tuhan, kalau bukan karena kasih, saudara, satu kali akan berhenti. Betul? Tapi kalau Anda melakukan semua itu karena kasih, saudara yang dikasihi Tuhan tidak akan pernah berhenti. Anda dihargai, Anda dipuji, Anda tidak peduli. Anda sakit, Anda susah, Anda tidak peduli. Saya lakukan untuk Tuhan. Inilah kasih. Nah, Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Amin. Hubungan dalam kasih. Kenapa, saudara? Dia mengasihi Anda tanpa dia mengharapkan sesuatu dari kita. Amin. Coba, adakah Anda temukan dalam Yesus mengasihi kita apa? Nanti di surga apa? Sembah dia. 24 jam sembah dia. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata begini, sekalipun Anda tidak sekalipun Anda tidak memuji dia, berhenti memuji dia, tapi Tuhan berkata batu-batu boleh memuji Tuhan. Ada dalam Alkitab. Kalau kamu diam, batu-batu ini boleh memuji Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan mengasihi kita, Tuhan mati untuk kita. Bukan karena nanti di surga dia sembah saya tanpa bisa-bisa. Saudara, dia mengasihi Anda terlalu luar biasa, tiada apa-apa. Saya mati untuk engkau sebab apa? Saya mau bawa ke tempat yang mulia selama-lamanya. Nikmati kebahagiaan di sana tanpa hadnya, tanpa batasnya. Itulah kan kasih. Itulah kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara, hubungannya dengan Tuhan itu ada syaratnya, ada tujuannya, ada motifnya.
Jadi yang Tuhan mau bersihkan di dalam hidup kita. Kalau kita mau berakar di dalam Tuhan, Tuhan berkata, ya, dasari hubungan kita dengan Dia itu dengan apa? Dasarnya kasih. Amin. Amin. Nah, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan karena dasarnya kasih, saudara, semua akan dilakukan di dalam apa? Ketulusan. Semua akan dilakukan di dalam apa? Ya, keseriusan. Kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, karena dia mengasihi Tuhan. Sekalipun dia tidak mempunyai jabatan dalam gereja, tapi itu saudara tidak akan menghentikan komitmennya, kasihnya kepada Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, bukankah banyak anak Tuhan, saudara, saat dia bukan lagi apa? Ketua ibu-ibu, saat bukan lagi pastor, tiba-tiba, di mana saudara Minggu? Tahu dia sudah jumpa di apa? Sinti poin. Ketika diangkat kembali jadi pastor, ada di gereja, sudah lepas jabatan dia, ya sudah berganti ya jabatan dia, sudah orang lain mengatakan, sudah tidak nampak. Dia mengikut Tuhan, dia melayani Tuhan, ya dia bekerja Tuhan. Karena apa? Ada tujuannya. Tapi saudara, kalau tujuannya karena kasih, Anda tidak mendapat apa-apa pun dari gereja, Anda akan tetap mengasihi Tuhan. Ada amin? Itu yang penting di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat yang ketiga, ya, apa? Berakar di dalam Kristus. Katakan di sini berakar apa? Di dalam kesetiaan. Ini yang kita harus bangun. Dan firman ini baru saya perdengarkan minggu lalu. Saudara yang kasih Tuhan, tahu kan? Kadang-kadang kesetiaan kita itu, saudara kasih Tuhan, ya, paling sulit dalam hidup kita. Benar atau tidak? Nah, ada kan begini. Saudara, pernah alami begini. Waktu kita misalnya ikut doa. Saya mau ikut doa supaya iman saya kuat, supaya saya merasakan hadirat Tuhan. Waktu berdoa, betul-betul. Pernah terjadi begini, saudara. Ini seorang hamba Tuhan. Dia menghadiri satu ibadah. Dan lihat pendeta ini ketika dia tumpang tangan orang, jatuh. Nah, pendeta ini ingin juga melakukan hal yang sama, saudara. Waktu dia menghadiri ibadah itu beberapa kali, terus transfer roh Allah itu kepada hamba Tuhan tersebut. Dan dia praktekkan di apa? Di tempat pelayanannya. 5-3 kali dia, woi siapa mau butuhkan pertolongan Tuhan, maju ke depan. Begitu dia angkat tangan, jatuh semua. Maksudnya apa? Ada hadirat Allah. Ke-6 kalinya saudara, dia tolak itu orang-orang mau pukul dia. Sebab apa? Dia paksa kasih jatuh. Dia paksa kasih jatuh. Nah, masa itu dia datang sama Pak Pendeta. Apa dosa saya Tuhan? Kenapa tidak jatuh? Apa dosa saya, Pastor? Kenapa tidak jatuh? Ada beberapa kali saya melakukan pelayanan, semua jatuh. Kenapa hari ini tidak jatuh? Nah, pendetanya ketawa, saudara. Nah, itulah, ya, itulah. Jangan kamu bangun pelayananmu di atas hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kan orang baru tidak jatuh, kamu sudah pertanyakan Tuhan, adakah Tuhan dalam hidup saya? Padahal Tuhan itu tetap setia sama kita. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan jadikan ini jadi gangguan dalam hidup. Bukan ada, aduh, saya datang beribadah tidak hadirat Tuhan hari ini. Saya tidak datang kosong, kembali pun kosong, sama saja. Tidak mau. Nah, saudara dikasih Tuhan, di masa-masa seperti itu, itulah Anda sedang Tuhan nantikan. Itulah saat di mana Tuhan sedang menantikan dalam hidup Anda, ya, membangun sebuah kesetiaan. Amin. Nah, seringkali waktu kami berdoa di sini hari 3 bersama-sama saudara, ya, itu berjam-jam. Ada masa-masanya memang larut dalam hadirat Tuhan. Ada masanya, memang sengsara lawan ini daging. Saudara, tapi masalahnya waktu alami hadirat Tuhan, memang Tuhan hadir di sana. Nah, waktu tidak alami hadirat Tuhan, apakah Tuhan tidak hadir di sana? Dia tetap hadir. Hanya Tuhan mau masa ini. Saat ini kamu tidak alami hadirat saya. Kamu tidak saya akan hadirat, tapi bukan berarti saya tidak ada di tengah. Saya tetap ada. Dan apa yang saya mau di sebalik peristiwa ini, di sebalik keadaan ini, saya mau melihat kesetiaanmu. Amin. Ya.
Nah, akan terjadi dalam hidup Anda masa-masa seperti, oh Tuhan, waktu saya setia dulu melayani beribadah, tiba-tiba semua ya saya lihat ya berkat-berkat saya mengalir. Saya melihat ya banyak pemulihan dalam hidup saya. Saya banyak melihat mujizat-mujizat. Tapi hari-hari ini tidak ada, sudah. Karena saya jumpa anak Tuhan begitu, sudah. Dia bergereja di satu gereja, terus dia buat bisnis semua berhasil. Lama-lama beberapa tahun kemudian, tiba-tiba bisnisnya apa? Tidak maju, lalu tinggalkan gereja itu. Pasti Tuhan tidak berkati lagi. Berpindah gereja yang satu lagi. Tapi juga keadaan tidak berubah. Jadi kenapa ini terjadi, saudara? Nah, Tuhan mau betulkan hidupnya. Jangan kamu ikut saya karena apa? Semata-mata supaya bisnismu maju. Ikutlah saya karena kasih. Dan juga belajar hidup di dalam apa? Kesetiaan. Amin. Ini penting sekali. Jadi kesetiaan Anda itu di dalam hidup kita tercipta, terbentuk, saudara, saat Anda tidak mendapat apa-apa. Disitulah kesetiaan betul-betul Tuhan akan lihat. Amin. Anda berdoa, tapi tidak ada jawaban. Anda sudah berkorban habisan, tapi saudara belum menuai. Tapi Anda masih tetap setia. Inilah kesetiaan yang sejati. Amin. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan kesetiaan seperti ini, inilah membuat kita apa? Berakar di dalam Tuhan. Kesetiaan seperti ini, saudara, ditakuti setan, ya, bila ada di dalam hidup kita. Kesetiaan seperti ini sangat mahal di hadapan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan minggu lalu menyatakan, orang yang setia siapakah yang akan menemukannya, saudara.